Oke, kembali lagi nih di Invest Property. Kali ini kita mau bahas yang lagi lumayan rame dibicarain ya, produk hunian rumah terbaru PIK 2, Cluster Angsana di Pasadena Lakes. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, sumber kita kali ini dapatnya dari materi promosi sama daftar harga resmi ya per April 2025. Misi kita kali ini seperti biasa, mau coba saring info-info paling pentingnya, biar Anda semua dapat gambaran yang jelas lah ya, apa sih yang ditawarin sama properti ini. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, siap. Jadi fokus kita kali ini bener ya, mau pahami konsepnya, terus fitur unggulannya apa aja, dan yang paling penting nih, artinya apa buat Anda calon penghuni, apalagi kalau kita lihat konteks PIK 2 yang, gede banget itu. Nah, ini dia, Pasadena Lakes. Konsepnya tuh langsung kelihatan ya, kawasan perumahan di pinggir danau. Gede loh danaunya, 20 hektar, terus ada area pengembangannya 170 hektar, plus promenade 6 hektar lagi. Tagline mereka kan, affordable luxury. Nah ini nih, maksudnya gimana ya? Seberapa affordable sih kemewahan di PIK 2 ini? Pertanyaan bagus itu. Jadi gini, affordable luxury di sini tuh semacam jembatan lah ya. Mereka coba gabungin unsur mewah kayak lokasi pinggir danau privat, desainnya, fasilitasnya, tapi harganya dibikin relatif ya lebih terjangkau gitu. Dibandingin mungkin sama produk lain yang sekelas di PIK 2 juga. Jadi ini bukan cuma soal rumahnya, tapi lebih ke gaya hidup yang nyatu sama alam. Yang menarik, mereka rangkum ini dalam triple living concept. Ada eksklusif, sophisticated, sama sustainable. Oh, oke. Exclusive, sophisticated, sustainable. Bisa dijelasin dikit nggak tuh maksudnya? Oke, jadi eksklusifnya itu dari konsep klaster privatnya ya, gerbangnya juga dibikin megah gitu, the lakeside gate. Terus sophisticatednya kelihatan dari desain rumah sama penerapan teknologi smart home. Nah, sustainable-nya ini mungkin lebih ke kesiapan infrastruktur ya, kayak jalur buat ngecas mobil listrik, terus mungkin penataan lingkungannya juga. Wah, soal fitur, kedengerannya modern banget ya. Ada smart living, sistem smart home-nya disebutin lengkap tuh. Ada smart curtain, lampu LED, sensor pintu jendela, CCTV, IR remote, sampai smart door lock. Terus ada healthy living juga, katanya ada jogging track 8 km di pinggir danau, namanya The Wellness Loop. Plus tiap rumah udah siap instalasi EV charging, walaupun cuman instalasinya ya. Dan ini nih yang menarik banget, semua rumah punya attic room, loteng gitu ya. Iya, betul. Attic room itu. Itu kan fleksibel banget ya buat ruang kerja, studio, atau sekedar tempat santai. Seberapa nambah nilai sih attic room ini menurut Anda? Oh, itu signifikan loh nilai tambahnya. Ruang vertikal ekstra itu fleksibel banget gunanya. Apalagi kebutuhan ruang sekarang kan macam-macam ya. Nah ini ditambah lagi kesiapan buat EV charging yang relevan banget sama tren mobil listrik ke depan, plus fitur smart home buat nyaman dan aman, nunjukin banget kalau fokusnya emang ke gaya hidup modern. Semuanya ini dibungkus dalam lingkungan yang diklaim eksklusif tadi, ya ada gerbang utamanya, ada taman bermain juga di tepi danau. Lokasinya juga nih, katanya strategis banget. Selangkah dari pintu tol sama interchange kedua PIK 2. Disebutin cuma 1 menit ke pasar, terminal, sekolah suci, RS Primaya, terus cuma 5 menit ke CBD PIK 2 sama Eco Park. Wah, deket kemana-mana ya kayaknya. Iya, kedekatan sama akses tol itu krusial banget kan buat mobilitas dan gampangnya menjangkau fasilitas-fasilitas penting kayak sekolah tadi, cuci, mungkin ada universitas lain juga nanti, kesehatan, RS Primaya, tempat belanja, town center, flash market, sampai rekreasi, equestrian, sport center, itu jelas jadi nilai jual utama. Tapi ini kan PIK 2 gede banget ya pembangunannya. Gimana tuh potensi macetnya nanti? Perlu dipikirin juga kan? Nah, itu dia. Potensi kepadatan lalu lintas itu memang ya realita ya buat pengembangan kawasan segede PIK 2. Itu sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan juga sih buat jangka panjangnya nanti. Oke. Sekarang ke unitnya deh. Klaster Angsana ini tipenya macem-macem ya. Ada yang kecil kayak Aira, ukuran 4,2 kali 10 meter, luas tanah 42, bangunan 82, 2 kamar plus attic. Sampai yang lumayan gede, Mirabella, 10 kali 15 meter, tanah 150, bangunan 255, 4 plus 1 kamar tidur, plus attic juga. Ada juga unit Hawk sama unit yang spesial di pinggir danau, Lyra sama Nara itu ya.
Betul, variasinya cukup banyak. Nah, kalau soal spesifikasinya sih, ya udah ngikutin standar perumahan premium zaman sekarang lah ya. Lantainya homogeneous style 60x60, dindingnya bata plester aci, rangka atapnya baja ringan, kusen aluminium, pintu utamanya pakai solid engineering wood, udah sama smart lock juga. Sanitarinya setara Toto lah kira-kira. Listriknya juga lumayan gede, 6.600 watt. Udah dapat kanopi carport, dan penting nih, instalasi buat AV chargingnya udah siap. Nah, soal harga dan cara bayar nih. Kalau lihat data April 2025, ada pilihan cash keras, brus cicilan bertahap bisa 36 kali atau 60 kali. Ada juga skema KPR, biasanya DP-nya dicicil dulu tuh, 12 kali atau 18 kali, baru nanti pelunasan. Iya, angkanya pasti beda-beda ya, tergantung tipe rumah sama cara bayarnya. Nah, ini yang perlu Anda catat baik-baik nih. Harga yang tertera itu biasanya harga rumahnya aja. Belum termasuk biaya-biaya lain, kayak biaya AJB atau akta jual beli, terus BPHTB atau pajak pembeli, sama nanti ada IPL, iuran pengelolaan lingkungan yang dibayar bulanan. Itu perlu dihitung juga. Betul sekali, biaya-biaya tambahan itu penting buat diantisipasi. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari obrolan kita, klaster Angsana di Pasadena Lakes ini kayaknya nawarin paket komplit ya. Hunian pinggir danau, desainnya modern, fiturnya kekinian banget, ada smart home, attic room, siap buat mobil listrik. Lokasinya juga strategis di PIK 2, dekat banyak fasilitas. Klaim affordable luxury itu jadi daya tarik utamanya lah ya di pasar properti yang makin ramai ini. Iya, intinya sih gitu. Proposisinya adalah gabungan antara lokasi, desain, fasilitas, sama gaya hidup modern. Kedengarannya memang menarik ya, tapi ini juga sekaligus bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut nih buat Anda. Dengan semua kelebihan sama kemudahan yang ditawarin ini, gimana Anda secara pribadi menimbang antara proposisi kemewahan yang terjangkau ini sama realita biaya kepemilikan jangka panjangnya nanti? Termasuk tadi biaya IPL bulanan, terus gimana dinamika pengelolaan lingkungan di kawasan sebesar PIK 2 ini. Nah, itu mungkin sesuatu yang perlu Anda pikirkan lebih dalam lagi. Betul banget. Jadi banyak ya pertimbangannya. Nah, itu tadi pembahasan kita soal klaster Angsana PIK 2. Punya pertanyaan lebih lanjut soal rumah ini? Langsung aja deh tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel Invest Property biar nggak ketinggalan info-info properti baru launching lainnya. Sampai jumpa!